Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senior Haji Hamdam, Bupati Penajam Pasir Utara, didampingi oleh pelaksana tugas, Inspektorat Kabupaten Penajam Pasir Utara beserta PLT Kepala Dinas PMD Kabupaten Penajam Pasir Utara. Hari ini, alhamdulillah kami diundang oleh KPK dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang diinisiasi oleh KPK dalam rangka memberikan pencerahan kepada warga masyarakat Tengin Baru secara umum secara khusus untuk bagaimana mempersiapkan desa Tengin Baru menjadi desa anti korupsi. Kegiatan ini tentu akan memberikan banyak sekali manfaat, sehingga penting bagi masyarakat dan pemerintah desa secara khusus, dan tentunya pemerintah kecamatan secara umum untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya pikir karena ini sangat penting bagi kita, ya, khususnya para pemangku kebijakan di tingkat desa, tentu sedapat mungkin ini diikuti, atau saya dengar hari ini juga diikuti secara via Zoom oleh 30 desa kita. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa manfaat dari kegiatan yang secara langsung dan yang diikuti juga secara daring. Bagi Desa Tengin Baru dan seluruh masyarakatnya tentunya menjadi tanggung jawab moral untuk dijadikan calon desa anti korupsi, harus mampu memberikan contoh kepada desa-desa lainnya. Harapan saya, mudah-mudahan budaya anti korupsi ini terus bertumbuh dan berkembang sehingga menciptakan desa Tengin Baru menjadi desa anti korupsi dan berimbas kepada seluruh wilayah di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pencegahan korupsi, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan pemerintah saja, tetapi harus berkolaborasi dengan stakeholder dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita insya Allah akan melaksanakan bimbingan teknis desa anti korupsi di Desa Tengin Baru, yang insya Allah langsung dihadiri narasumber dari KPK dan desa. Kami sangat senang dan bangga pada kegiatan hari ini, dan kami meyakini insya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi yang diinisiasi dari pemerintahan terbawah tingkat desa, dan mudah-mudahan Desa Tengin Baru ini insya Allah bisa menjadi desa anti korupsi yang pada akhirnya mampu menjadi contoh dan teladan untuk 29 desa yang lain yang ada di Kabupaten BPU, dan sekaligus juga bisa memberikan pengetahuan juga terhadap desa-desa yang lain yang ada di baik provinsi Kalimantan Timur maupun yang ada di negeri kita. Semoga kegiatan hari ini bisa senantiasa berlanjut dan bisa memberikan manfaat, khususnya dalam hal penanganan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi. Pada prinsipnya, korupsi itu tidak hanya menjadi tugas aparatur pemerintah, namun sangat penting untuk melibatkan peran dan partisipasi masyarakat, baik masyarakat desa maupun seluruh masyarakat yang ada di daerah Penajam Pasir Utara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pencanangan desa anti korupsi, salah satunya di Kalimantan Timur ini yang ditunjuk adalah Desa Tengin Baru. Kami bangga sekali dengan program yang diinisiasi oleh KPK mewujudkan desa anti korupsi. Dengan demikian, kami selaku pengawas di Inspektorat merasa sangat terbantu dari sisi pencegahan. Kami berharap bahwa desa ini perangkatnya, termasuk warganya, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, mendapatkan edukasi dalam kegiatan ini. Dengan memahaminya anti korupsi, desa, perangkat desa khususnya punya integritas yang tinggi, kesadaran yang tinggi untuk menekan angka-angka korupsi
tindakan-tindakan korupsi. Dengan demikian kita akan terbebas dari korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya. Integritas yang saya maksudkan adalah salah satu contoh yang kecil yang selalu menjadi isu miring, transparansi, di mana desa dalam melakukan pelayanan memiliki standar operasional dan prosedur. Begitu juga pelayanan-pelayanan lainnya. Begitu juga dengan warga masyarakatnya, mendapatkan waktu mengetahui apa yang harus dilakukan masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh perangkat desa, layanan kepada masyarakatnya juga harus terinformasikan dengan baik. Itulah wujud transparansi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah Kecamatan Sepaku tentu yang pertama mengapresiasi dan berterima kasih, serta kami bangga selaku salah satu pembina daripada desa bahwa satu di antara 15 desa kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Sepaku yang masuk di kawasan Ibu Kota Negara Baru Nusantara ini ditetapkan sebagai desa anti korupsi, desa yang transparan. Tentunya ini memberikan dampak positif, dapat memberikan contoh yang terbaik bahwa salah satu desa di wilayah Kecamatan Sepaku ini sudah dinobatkan menjadi desa anti korupsi. Tentunya melalui kegiatan BIMTEK anti korupsi ini tidak hanya bermanfaat untuk pemerintah desa dan warga desa Tengin Baru saja, tetapi ini juga berdampak positif kepada seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Sepaku, baik di kelurahan juga yang juga mengikuti secara online kegiatan BIMTEK ini. Harapan kami dari pemerintah Kecamatan Sepaku ini desa dan kelurahan yang ada di sekitarnya ini bisa kemudian mengikuti jejak dan tentu melaksanakan arahan-arahan melalui BIMTEK ini terkait dengan desa yang transparan dan desa anti korupsi. Harapan kami tentu tidak sebatas pada kita memahami apa-apa materi apa yang disampaikan terkait masalah desa anti korupsi ini saja, tapi yang terpenting adalah kita juga harus menjaga dari KKN, kolusi, korupsi, dan nepotismenya juga. Nah ini yang perlu ditekankan. Tentu integritas kepegawaian ini menjadi bagian daripada pendukung utama daripada ditetapkannya desa anti korupsi di desa Tengin Baru. Tentu menjadi semangat bersama pada desa-desa yang lain untuk bisa bersinergi bersama-sama untuk menciptakan seluruh desa Kecamatan Sepaku Ibu Kota Nusantara dari wilayah yang bebas KKN. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdoa saya mulai dengan sunnah Islam dan bagi agama yang lain menurut kepercayaan masing-masing. Sebelum kita mulai hadiah Fatihah dulu, dilakukan Nabi Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina walina wa taqaddilana bil hajat wa tutahhiruna bil syaitan wa tad'una bil Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wa al-Fatih lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Bersih kalau takkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama baru yang saya hormati dan sama-sama dibanggakan yang memiliki kedua karena berkat rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan dalam rangka bersama-sama kita menghadiri kegiatan yang sangat penting yang memiliki tujuan dalam rangka bagaimana kita semua ya khususnya pemerintahan desa untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari pribadi dan pemerintah Kabupaten Utara mengapresiasi dengan penghargaan yang tinggi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat yang telah menginisiasi kegiatan yang menurut kami adalah kegiatan yang sangat penting dalam rangka bagaimana kita terus dan orang Amin. Yang saya banggakan saya cintai para warga, tokoh ulama, tokoh warga masyarakat
yang hadir bukan tanpa alasan Bapak Ibu diundang oleh Pak Kepala Desa. Betul ya Pak ya? Bapak diundang Pak ya? Karena memang kami minta kepada Pak Kepala Desa mengundang tokoh-tokoh yang bisa bantu Pak Kades agar bisa memenuhi indikator desa di provinsi. Ya. Desa anti korupsi, kita bisa. Pak, kenapa Bapak nggak ikut sertakan saya di pengadaan? Itu dari dinas. Jadi tidak ada kesepakatan apapun, ya. Kemudian kalau suap dia ada kesepakatan. Biasanya
dilakukan di ruangan tertutup, janjian dulu. Makanya kalau OTT itu kebanyakan adalah kasus suap kesekian. Karena nggak mungkin yang pertama kita langsung OTT, biasanya kedua atau yang ketiga kali. Karena kita udah tahu polanya. Ini biasanya kalau suap mereka kesepakatan, Pak ini saya beri oleh-oleh, nanti tolong nilai saya dinaikkan ya. Tidak ada. Jadi tidak ada kesepakatan apapun. Tapi dia bersifat karena budi, Pak. Ya. Apa? Pematangan itu nggak dibikin, jadi akses petani susah dan lain-lain. Nah itu Pak, korban korupsi itu sebenarnya kita semua membayar pajak. Jadi kita harus ikut andil dalam pengawasannya Pak. Ya, lanjut. Ini mengenai kewenangan kita Pak. Di sini ada dua hal. Yang pertama kita bisa menjerat, pertama adalah penyelenggara negara. Yang kedua adalah aparat penegak hukum. Siapa itu? Yaitu polisi, kejaksaan, dan KPK sendiri. Kemudian pihak lain yang berhubungan dengan penyelenggara negara dan APH itu sendiri. Kemudian yang kedua menyangkut kerugian negara minimal 1 miliar. Dikecualikan kalau dia jenis tindak pidana yang lain ya, yang tadi ya kita bahas ya. Kalau suap menyuap tidak ada minimal 1 miliar. Kita lanjut. Ada ini, kenapa kita masuk ke desa? Ternyata ada datanya juga Pak. Kita dapatkan dari Mabes Polri Pak datanya bahwa ada 973 pelaku korupsi di desa se-Indonesia dan ada 8 desa, Pak. Jalan desa dengan dana desa, kemudian jalan desa ini ternyata sangat bermanfaat bagi warga luar desa, ya, dari desa-desa ruang arah. Saking bermanfaat dan strategisnya jalan ini, itu dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang agak berat. Tidak mengakibatkan jalan desa ini menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalau saya orang Batak, saya harus bilang hola, hola. Itu kalau kaget ya, itulah tipu orang Batak. Ini jangan ngantuk dulu ya Bu, dan mungkin Bapak udah pada lapar ya, sedikit karena waktunya ini mepet. Saya hanya mungkin kita bisa interaksi langsung terkait mengenai prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, desa anti korupsi bisa. Desa tinggi